Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Abu Muhammad Salih. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abu Muhammad Salih putra Yansaran Said putra Gafian putra Al-Hajj Yahya Al-Dukali Al-Majiri adalah seorang wali sufi dan ulama besar asal Maroko yang dikenal sebagai salah satu penerus ajaran tasawuf dari Abu Madian. Ia juga merupakan wali pelindung kota Safi dan pendiri ribat atau lembaga sufi di kota tersebut. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran sufi dan pendidikan keagamaan di wilayah pesisir barat Maroko pada masa kekhalifahan Almohad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh ini dikenal dengan nama Abu Muhammad Salih, berasal dari keluarga Berber yang menetap di kota Asfi sejak pertengahan abad ke-11. Ia merupakan bagian dari Banu Hay, subklan dari Banu Nasar, yang termasuk dalam klan Banu Magir, bagian dari suku Berber Masmuda Selatan. Ia adalah murid dari Abu Abdallah Mohamed Amgar, seorang tokoh sufi terkemuka yang mengajarinya di Ribat Sakir, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Alexandria. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abu Muhammad Salih lahir pada tahun 1155 dan wafat pada tahun 1234 Masehi. Sekitar tahun 1180, beliau meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu ke Alexandria dan menetap di sana selama 20 tahun. Ia kembali ke Maroko sekitar tahun 1194, setelah menyelesaikan pendidikannya, dan memulai kiprah keagamaannya secara aktif di kota Safi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan di kota Asfi yang saat itu merupakan salah satu pusat penting di wilayah barat Maroko. Ia menimba ilmu awal di wilayah Ribat Sakir, lalu melanjutkan studi keagamaan tingkat tinggi di Alexandria, Mesir. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, ia mendirikan sebuah ribat atau pesantren sufi di Safi yang menjadi tempat penyebaran ajaran tasawuf. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Abu Muhammad Salih sangat penting dalam menghidupkan dan menyebarkan ajaran tasawuf di wilayah barat Maroko, terutama di bawah naungan kekhalifahan Almohad yang berkuasa saat itu. Selain sebagai tokoh spiritual, beliau juga menjadi figur pelindung moral dan keagamaan bagi masyarakat Safi. Keilmuannya yang diperoleh dari dua pusat keilmuan besar, Maroko dan Alexandria, menjadikannya tokoh yang mampu menjembatani pemikiran tasawuf lokal dan global. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Abu Muhammad Salih diawali dari lingkungan keluarga Berber di kota Asfi. Ia mendapatkan pendidikan dasar keislaman dan tasawuf di bawah bimbingan Abu Abdallah Mohamed Amgar. Kehausannya akan ilmu membawanya hijrah ke Alexandria, Mesir, tempat ia belajar selama 2 dekade. Setelah kembali ke Maroko sekitar tahun 1194, ia membangun ribat yang menjadi pusat spiritual dan pendidikan di kota Safi. Ribat ini kemudian menjadi warisan penting dalam perkembangan tarekat dan kehidupan sufi di Maroko. Abu Muhammad Salih putra Yansaran Said putra Gafian putra Al-Hajj Yahya Al-Dukali Al-Majiri dikenal luas dalam sejarah Maroko sebagai seorang wali sufi terkemuka yang hidup pada masa kejayaan kekhalifahan Almohad. Beliau merupakan tokoh spiritual yang dihormati karena keilmuan, kezuhudan, dan kontribusinya dalam mengembangkan pusat-pusat pendidikan sufistik di wilayah Maghrib, khususnya di kota Safi yang terletak di pesisir barat Maroko. Kota Safi atau Asfi pada masa itu merupakan sebuah pelabuhan penting yang menghubungkan wilayah Maghrib dengan dunia Islam lainnya, termasuk Mesir dan Timur Tengah. Konteks geografis ini menjadikan kota tersebut sebagai lokasi strategis untuk pertukaran ilmu, budaya, dan spiritualitas. Keluarga Abu Muhammad Salih berasal dari suku Berber Masmuda Selatan,
lebih tepatnya dari subklan Banu Hay yang merupakan bagian dari klan Banu Nasr. Suku Masmuda dikenal sebagai kelompok etnis yang berperan besar dalam struktur sosial dan politik Maghrib, termasuk sebagai basis etnik utama kekhalifahan Almohad. Pendidikan awal Abu Muhammad Salih ditempuh di bawah bimbingan Abu Abdallah Mohamed Amgar, salah satu tokoh awal tarekat dan pemimpin spiritual dari Ribat Sakir, sebuah pusat keilmuan dan spiritual yang memadukan ajaran tasawuf dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam tradisional. Ribat dalam tradisi Sufi adalah tempat tinggal para murid tarekat murid spiritual di bawah bimbingan seorang mursyid atau pembimbing spiritual, dan memiliki fungsi serupa dengan pesantren di wilayah Nusantara. Sekitar tahun 1180 Masehi, Abu Muhammad Salih meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu di Alexandria, Mesir. Kota Alexandria pada masa itu adalah salah satu pusat keilmuan Islam di wilayah Afrika Utara dan Mediterania, yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai mazhab dan disiplin keilmuan, termasuk fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Abu Muhammad Salih menghabiskan 20 tahun di Alexandria, suatu periode yang menandakan keseriusan dan kedalaman spiritual serta intelektualnya. Sekembalinya ke Maroko sekitar tahun 1194, Abu Muhammad Salih mendirikan Ribat di kota Safi. Ribat ini bukan hanya menjadi pusat pengajaran tasawuf, tetapi juga menjadi titik awal pembentukan komunitas Sufi yang terorganisasi. Kehadiran Ribat di Safi menjadikan kota ini sebagai salah satu titik penting dalam jaringan spiritual tarekat di wilayah Maghrib. Abu Muhammad Salih kemudian dikenal sebagai wali pelindung kota tersebut, bukan hanya karena kedekatannya dengan masyarakat setempat, tetapi juga karena perannya sebagai penuntun rohani yang membawa nilai-nilai keislaman dan tasawuf ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Hubungan Abu Muhammad Salih dengan Abu Madian juga menjadi penanda penting dalam silsilah spiritual tarekat di wilayah Maghrib. Abu Madian, yang dikenal sebagai salah satu pendiri tradisi tasawuf Maghribi, memberikan landasan ajaran yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Muhammad Salih. Ajaran-ajaran tasawuf seperti keikhlasan, kesabaran, ketawaduan, dan cinta kepada Tuhan menjadi inti dari warisan spiritual yang dibawa oleh Abu Muhammad Salih ke dalam komunitas muridnya. Dalam perkembangan sejarah Islam di Maroko, peran tokoh-tokoh seperti Abu Muhammad Salih sangat besar dalam mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan struktur sosial dan budaya lokal. Pendekatan sufistik yang mengutamakan pembinaan batin, pengendalian diri, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi sarana penting dalam membentuk karakter religius masyarakat Berber dan Arab di wilayah Maghrib. Warisan spiritual beliau berlanjut dalam bentuk jaringan murid, pengaruh pada tarekat-tarekat lokal, dan situs-situs ziarah yang menjadi pusat devosi masyarakat hingga kini. Selain sebagai tokoh Sufi, Abu Muhammad Salih juga dipandang sebagai seorang pejuang spiritual yang meneguhkan ajaran Islam dalam konteks sosial yang kompleks, di mana pengaruh politik dinasti Almohad dan dinamika suku-suku lokal berinteraksi secara intens. Keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sosial menjadi ciri khas dari pendekatan dakwah beliau. Ia tidak hanya mengajarkan aspek-aspek ibadah atau ritual keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek penting dalam perjalanan hidup beliau adalah model pendidikan berbasis ribat yang kemudian diadopsi secara luas oleh komunitas Sufi lainnya. Ribat menjadi pusat pembinaan karakter dan spiritual yang menekankan pentingnya bimbingan dari seorang mursyid dalam proses penyucian jiwa tazkiyatun nafsi dan pencapaian makamat tingkatan-tingkatan spiritual. Model pendidikan ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan tarekat yang berkembang pesat di dunia Islam, termasuk di Nusantara. Dengan wafatnya Abu Muhammad Salih pada tahun 1234, berakhirlah satu fase penting dalam sejarah perkembangan tasawuf di Maroko, namun warisannya tetap hidup dan terus berpengaruh hingga masa kini.
Makamnya di kota Safi menjadi tempat ziarah bagi para pencari spiritual yang menghormati jasa dan keteladanan hidup beliau. Keberadaan beliau dikenang sebagai pilar utama dalam sejarah Sufisme Maghrib dan sebagai tokoh yang menjembatani antara tradisi keilmuan Islam klasik dan pengalaman spiritual yang hidup dalam masyarakat lokal. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar,
Silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.